beruntung kamu pas jajan di sini akan ketemu Abe karena Abe sering jaga toko sama Oma. Ini tuh toko udah dari akhir 70 kan tahun 70-an. Sekitar 70-80 lah. Jadi ini toko legend dari emak, terus papa, mama, terus sampai sekarang juga masih ada. Aku kasih tunjuk makanan legendnya. Nih, ini namanya tarcis ya, Bebe yang menunjukkan ini namanya tarcis. Tarcis ini makanan jadul, sebenarnya itu kayak croissant gitu, croissant. Jadi ada yang nanas, ada yang kacang. Ini yang paling banyak orang suka. Terus ada bakpia, ada pie. Harganya murah, berapa mas sekarang mah? 3.000 doang. Itu murah banget kan. Jadi dulu tuh ini punya emak, terus dikelola sama anak-anaknya, beberapa anaknya. Terus sekarang karena yang tinggal di sini adalah opa dan oma, jadi opa dan oma yang tetap running. Sayang soalnya banyak yang udah langganan, terus banyak yang suka cari. Ini juga kayak roti-roti jadul nih, bolu-bolu. Mari gosong nih, ini aneh banget kan? Ini tuh aneh banget sebenarnya. Mari beauty sama mari gosong. Aku tanya kan, apakah yang gosong itu disortir gitu? Ternyata bukan, ternyata emang yang gosong ini tuh punya manfaat. Katanya bisa untuk menyembuhkan orang yang sakit mah. Oke. Terus berikutnya sempe. Sempe ini yang bikin masih saudara. Nih. Bebe mau minta sempe. Ah. Enak. Ini kayak snackmu yang cracker. Bintang iklannya Bebe. Daunnya masuk mulut. Ini sempe tempo dulu. Pasti yang masa kecilnya pernah jajan ini, ngelihat gambarnya aja, ngelihat videonya aja bisa ngebayangin rasanya kayak apa, nyes di mulut. Ini tuh bahkan yang si Mari Gosong ini yang nyari sampai orang Sragen, orang mana gitu pada nyari ke sini. Kita juga ada online-nya di Shopee. Cari aja. Di Shopee ada nanti. Oh, terus juga baru berapa bulan ada kantin Enko karena di atas studio kan. Ya, apa? Jual apa? Jual masakan Jawa yang dimasak baru setiap hari. Bebe suka makan apa? Tour guide-nya Abe. Oke, udah cukup? Oke, terima kasih. Oke, kita berangkat dulu. Pamit emak dulu ya. Mak, dadah. Tante, bentar ya. Nah, sekarang kita mau ke tempat makan. Kalau sama opa oma itu biasanya makannya Chungpo Jai alias Chinese food. Tapi ini tuh restoran yang biasa kami datengin setiap hari Minggu lah, rata-rata biasa hari Minggu. Karena Andre lagi recovery, kemarin habis nggak enak badan, kayak makan apa-apa rasanya susah nelen, terus nggak terlalu enak, jadi pengen makan bubur. Oke, let's go. Tempat yang sebenarnya kita mau datengin ternyata lagi dipakai buat event wisuda, jadi kita pindah ke tempat yang lain. Sama sih, makanannya Chinese food dan ada buburnya juga seperti requestnya Bapak Andre. Anyway, ini flyover tuh mengingatkanku pada ini sebuah sejarah dan peristiwa, karena aku yang MC acara peresmian flyover Purwosari ini. Jadi waktu itu belum ada yang lewat sama sekali, terus aku berdiri, panggungnya tuh ya di tengah-tengah si flyover ini, terus MC di
situ dan aku yang menghitung mundur untuk mulai beroperasi. Jadi kayak wah aku loh yang mengizinkan kalian itu lewat. So berjasa banget. Udah nyampe, tapi bebeknya malah bobo. Nggak apa-apa. Itu akan sangat memudahkan kami untuk makan dengan tenang. Aku tuh kenal hampir semua pegawai di sini karena aku kerja di sini tuh nyanyi di restoran ini dari SMA kalau nggak salah. Diamond International Restaurant. Halo mas, aku kayak pas pampres loh, mas masuk. Aku tuh nyanyi di sini dari SMA tiap malam, hampir tiap malam. Mulai nyanyinya pukul 7, selesainya pukul 11. Nyanyi lagu-lagu Mandarin, lagu-lagu barat dari tahun 50-an, 60-an gitu. Terus nyanyi lagu-lagu dangdut, pokoknya apa deh requestnya tamu apa, aku mesti bisa nyanyiin. Dan karena dia international restoran, jadi sering banget ada tamu juga kayak rombongan dari Jepang, dari Spanyol. Jadi kita mesti bisa lagu-lagu itu juga, lagu-lagu berbahasa asing yang lainnya buat entertain para tamunya. Ini tuh tempat favoritku makan, salah satunya. Dulu aku kan kuliah di Jogja, terus kalau pulang hari Jumat gitu atau hari Sabtu gitu pasti diajak makan ke sini, makan mewah. Senin sampai Kamis ngapain? Burjo. Ini makan mewah Jumat, hari Jumat Sabtu biasanya. Enak. Nanti kita lihat makanannya. Ini tuh tempat kita menikah juga. Kita menikahnya di sini juga, tapi nggak di sini, di belakang. Nanti kita lewat ya pas pulang. Kangen. Emang masih buat nikah? Masih lah. Masih buat nikahnya? Masih. Pandari kayaknya ada juga ya. Gitulah. Kita nggak nginep di hotel sini kan? Enggak. Cuman make up Transit dong. Itu tuh di sebelah restoran ini ada yang namanya President Room. Jadi kalau presiden ke Solo, kayak waktu itu Pak SBY gitu, nginepnya di kamar sebelah. Oh, miso kuah. Mama miso. Miso kuah. Nah, itu nyala enggak? Kamu apa ya? Ini sharing sama aku. Ya, ini. Gila. Bangun. Udah 6 bulan. Kok dulu kan baru sebul. Iya. November. Makan. Ini bubur. Enak. Comfort food. Ya, comfort food. Awalannya bubur dulu. Angkatannya kalau makannya enak ya nanti lanjut nasi. Tapi lada hitam kesukaanmu. Yang bilang naikkan gaji editor, terus yang bilang editornya kasihan ini loh makan enak ini loh, makan apa? Makanan mahal. Emang nggak punya babysitter nih, konsepnya emang gini, yang jagain banyak. Bagaimana Bu? Iya. Gantian biasanya kalau misalkan makan berdua juga. Ya udah. Gantian siapa dulu yang makan. Nanti aku beli apa gitu, ini tak. Tapi untungnya dia mulai 6 bulan tuh udah bisa duduk sendiri. Jadi lumayan meringankan. Kadang-kadang aku sambil pegangin sambil makan. Tapi nggak usah kayak digendong gantian. Biasanya makan tuh jadi lama ya, kita kalau berdua doang. Gantian siapa dulu makan, saya makan.
Mbak Wiwi ini adalah kapten di Diamond International Restaurant yang banyak melayani presiden kalau nggak salah Pak Jokowi, Pak SBY, Pak Habibie juga pernah ya Mbak. Tapi di kediamannya Pak Lukminto waktu itu. Jadi emang aku waktu nyanyi di sini pun tuh sering kayak ketemu presiden, ketemu menteri-menteri, karena biasanya emang jamuannya pasti di sini. Tapi kan ada syarat-syaratnya kan Mbak. Kalau misalnya mau makan di sini, biasanya kan RI 1 gitu kan punya persyaratan, ada pas pampres, ada cek-cek apa itu? Apa sih Mbak? Gimana prosedurnya gimana? Jadi gini. Biasa pas pampres tuh H-1 itu udah survei. Udah survei ke sini datang, lokasinya gimana. Terutama toilet, musola, dan bapak beliau makan di mana. Kalau keamanan itu mungkin dari Danrem sini kan udah tahu sini, jadi udah langsung standby set gitu. Tapi kalau pas pampres itu kan yang dari Jakarta langsung sana. Iya, dari jadi istana, kan harus itu, protokol istana. iya, jadi harus itu. Nah kalau sudah pas pampres itu udah ngecek, nanti ada tim protokol. Biasa protokol itu Mbak, biasa Bapak dulu di mana? Oh ya sini. Terus nanti ini gimana? Biasa beliau di kafe kan. Oh malah sukanya di kafe, Iya, di luar. kafe. Terus tahu beliau duduk di kafe, saya kan ngasih tahu biasa Bapak duduk di sini. Dan untuk area kafe biasanya di full booking untuk timnya beliau. Kan ada pas pampres, ada ajudan apa dan Yang di dalam sini bisa Sini untuk umum. bisa. Oh masih boleh ya. Jadi walaupun Pak Presiden ke sini, tetap restorannya buka untuk umum. boleh. Jadi beliau itu memang nggak itu. Nggak yang eksklusif kayak nggak mau ada orang lain gitu. Enggak juga, kecuali ada acara mungkin kayak hari batik itu kan ibu itu ngajak Full tim book oase. masalahnya. Tim oase itu kan semua ibu-ibu Menteri, gitu. betul. Jadi ini di full book semua, nggak boleh ada tamu masuk. Karena emang nggak ada tempatnya kalau untuk menerima Oh, orang lain udah jadi kan penuh. untuk satu menteri ajudannya berapa, itunya berapa, protokolnya ada kan banyak juga itu baru full. Kalau bapak makan kesini untuk mendadak atau apa Makan gitu, keluarga aja ya, gitu? ya udah tim pas Santai. pampres datang ngecek udah. Habis itu kan biasa dari BPOM telepon saya, Mbak Bapak mau makan di situ. Iya. Sampai ada dari BPOM. Iya itu jadi channel saya itu orang tentara sini, BPOM, polisi itu kan biasa pada itu. Karena Mbak Wiwi di sini udah kerja lama banget, berapa lama Mbak? 26 tahun. 26 tahun, nama aku aja, aku 21. Mbak Wiwi di sini kerja 26 tahun, jadi gitu. emang hubungannya harus sama yang di luar-luar tuh harus terus bisa dihubungi kan. Kayak BPOM mereka ngecek makanannya berarti. Iya, jadi gini, setiap makanan yang mau dimakan sama beliau itu, apapun yang mau disuguhkan di mejanya beliau, itu harus di food check sama BPOM itu. Nggak sembarang kita saji gitu juga nggak boleh. Oh, Jadi berapa jam sebelumnya 3 biasanya? jam sebelumnya. 3 jam sebelum, Iya. terus dicek Jadi, dulu, Iya, jadi itu semua. diicipin gitu sama mereka. Udah, itu pakai alat yang pakai cerobong yang pakai apa itu, jadi nanti Jadi nggak sekedar dirasain atau dilihat bukan, doang. Bu, nggak seperti itu. Enggak, Ada jadi- alatnya ya. Iya. Ini kebersihannya kayak apa? Iya, jadi kita itu pakai airnya aja bener-bener air yang steril untuk masak, untuk mencuci apapun itu harus bener-bener air yang Tapi aku steril. salutnya adalah itu tidak hanya diterapkan untuk presiden, tapi untuk tamu-tamu biasa Betul, kayak kita pun tuh betul. diterapkan standar yang Jadi sama. sini tuh semua makanan semua steril. Mantap. Ininya aja pakai ini kan dryer kan Iya, juga kayak dihangatkan betul, dulu piringnya seperti itu. gitu. Jadi sini tuh ya seperti itu. Tapi grogi nggak sih Pak ngelayani Pak Presiden? Karena aku kan nge-MC Iya. presiden ya. Maksudnya udah persiapan, udah latihan. Tapi ketika ngelihat Bapak gitu kan terus langsung biasanya grogi. Atau ngelihat pas pampresnya kan jadi kayak, oh tolong nih ya ini gini-gini. Jadi kayak ikut gitu loh. Kalau groginya mungkin kalau orang awam mungkin nggak biasa itu rasa takut itu pasti ada ya. Ada ya, karena nggak boleh salah, nggak boleh main Betul. handphone Terus kan, apa iya, gitu. Dan itu kan semua itu pakai aturan, nggak sembarang gerusa-gerusu yang kita sekarang bawa HP cekrek-cekrek itu memang nggak boleh Nggak sama boleh. sekali. Itu bisa disita set langsung, itu nggak boleh. Emang jadi anak-anak sini itu karena udah tahu peraturan seperti itu, ya udah. Ya kan kadang-kadang pengen aku fotoin ngomong aku ngelayanin presiden nih gitu, tapi nggak Iya, bisa ya. seperti itu. Jadi ya kita itu memang udah bener-bener yang wis udah Tahu lah ya cara gitu, ininya. cara tata tertibnya untuk orang-orang besar itu seperti itu. Mbak Wiwi inget nggak aku dulu nyanyi di sini, kalau nyanyi tuh apa kesannya Mbak? Kamu kalau inget-inget aku jaman nyanyi tuh apa kesannya Mbak? Pesannya itu sampean itu nak nyanyi energi gitu loh. Waduh.
jadi kan Main TikTok. enggak sekedar yang goyang kanan goyang kiri kan juga enggak gitu loh. Serius gitu ya Iya. nyanyinya tuh, semangat. Energi jadi semangat. Jadi untuk menjiwai nyanyian itu ada gitu loh. Yeay, sehat terus ya Mbak Wiwi ya. Nah. Makasih Opa, udah ditraktir. Hari ini makan enak, ayam ngoyong, sapi lada hitam. Ini tuh menu-menu yang kita biasa makan ya. Kalau hari Senin suka juga kita kesini. Zaman aku masih hamil dan masih belum punya AB tuh, kita kalau Senin kesini nongkrong karena yang main Mixolydian, band yang teman-teman kita juga gitu. Jadi sambil chilling. Tapi sekarang karena Bebe jam tidurnya pukul 8 udah ngantuk, kalau diajak keluar kasihan. Nggak pernah nongkrong lagi. Oke, hari ini kita mau ibadah di gereja nanti sore. Andre juga masih harus nge-set up beberapa hal. Jadi kita pulang langsung istirahat dulu sebentar. Nanti aku mau nge-WL. Thank you udah ikutin hari ini. Besok sarapan apa lagi ya? Aku kayak anak sekolah ya.